Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1005-1007. Waktu berlalu perlahan, dan ekspresi semua orang menjadi lebih kental. Bahkan pangeran tertua dan yang lainnya pun tidak sabar, terutama ketika mereka melihat kesembuhan Lin Yan dari luka-lukanya, mereka menjadi semakin cemas. Tetapi ketika mereka melihat wajah Tuan Qin tetap tenang, mereka merasa sangat nyaman. Pangeran pertama, mohon jangan cemas. Pencerahan tingkat pertama, apalagi tingkat daceng, bahkan di tingkat puncak, tidak dapat bersaing dengan praktisi pencerahan tingkat kedua. Dengan lega, kemampuan untuk mencapai pencerahan tingkat kedua berarti bahwa Taoisme sangat mendalam, yang tentunya tidak sebanding dengan praktisi pencerahan tingkat pertama. Dia telah berkeliling dunia, tetapi dia belum pernah mendengar ada seorang praktisi pencerahan tingkat pertama yang dapat bersaing dengan seorang praktisi pencerahan tingkat kedua. Di tengah badai, kekuatan jiwa Lin Yan berdengung dan terus-menerus marah. Jiwa itu menjadi semakin ulet. Selama bertahun-tahun, setiap kali Lin Yan berlatih teknik reinkarnasi untuk melemahkan tubuhnya, dia juga memperkuat jiwanya. Tubuh Lin Yan kuat, tetapi jiwanya tidak sekuat orang biasa. Berdengung. Akhirnya, suara mendengung terdengar, dan lautan jiwa Lin Yan menjadi lebih cerah. Kekuatan jiwa juga meningkat 1 poin. Meskipun dia masih seorang master jiwa Dao tingkat pertama, jika jiwa yang dihidupkan, kekuatan jiwa murninya masih dapat bersaing dengan kultivator puncak pencerahan Dao tingkat pertama, tetapi dia masih tidak dapat menembus penghalang. Tapi ini hanya kekuatan jiwa. Jika kekuatan spiritual ditambahkan, bahkan ketika menghadapi seorang praktisi di pencerahan tingkat kedua, tidak akan ada kelonggaran. Cek, pada saat ini, ketiga angin tersebut saling berhadapan dan mengeluarkan suara. Kemudian air pasang surut, dan kekuatan angin pun sedikit melemah. Mata badai tidak lagi sekeras dulu. Waktunya telah tiba. Qin Wei tersenyum dingin. Pangeran tertua dan yang lainnya juga menunjukkan senyuman. Adapun mereka yang berlatih di sini, mereka juga menghela nafas sedikit. Kekuatan mata badai melemah. Bahkan jika Lin Yan tidak keluar dari situ, Qin Wei masih bisa mengambil tindakan. Saat semua orang mengira Lin Yan masih ada di antara mereka, dia keluar. Senyuman Qin Wei semakin dalam. Dalam kondisi ini, dia tidak perlu mengeluarkan kekuatan besar untuk mengambil tindakan. Lin Yan, jika kamu menyinggung kerajaan abadi Qingcheng kami, kamu pada akhirnya akan mendapatkan hari ini. Pangeran tertua berbicara, dengan niat membunuh dan bahkan lebih arogan dalam kata-katanya. Di kerajaan abadi Qingcheng saat ini, memikirkannya saja sudah cukup untuk membunuh siapapun di perbatasan selatan. Ledakan. Setelah kata-katanya jatuh, salah satu lelaki tua itu tiba-tiba mengambil tindakan. Di bawah matanya, Lin Yan telah terluka parah. Bahkan jika dia meminum pil Dao, akan sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Bagaimana mungkin seorang kultivator yang terluka parah dan darah mengalir kemana-mana bisa menjadi lawannya? Orang tua itu juga sangat ingin menunjukkan dirinya di depan pangeran tertua. Tertawa. Begitu sosoknya tiba di depan Lin Yan memadatkan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual ini sangat mencengangkan, mengandung kekuatan angin yang kuat, dan langsung menuju ke arah orang tua itu. Bang! Raungan terdengar, dan tubuh lelaki tua itu terkoyak sepenuhnya. Di udara, kabut darah memenuhi udara, dan semua orang menatap mata mereka dengan ngeri. Bukankah dia terluka parah? Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini lagi? Anak ini luar biasa,
dia benar-benar telah membuat terobosan. Kata Qin Wei sambil menatap Lin Yan. Lin Yan, sebuah terobosan hanyalah puncak dari pencerahan tingkat pertama. Terlebih lagi, itu hanyalah seorang kultivator yang terluka di puncak pencerahan tingkat pertama, terutama lawannya. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan spiritualnya meledak, dan niat Dao memenuhi udara, menyapu segala arah. Merasakan niat Tao ini, semua kultivator yang hadir tampak ngeri. Makna ini terlalu kuat. Kedua, seorang kultivator pada pencerahan tingkat kedua, dia sebenarnya telah mencapai tingkat ini. Di perbatasan selatan ini, dia dapat dianggap sebagai eksistensi puncak sejati, kan? Melihat Qin Wei, semua kultivator yang hadir terkejut. Di era sebelumnya ketika energi spiritual tipis, hampir tidak ada praktisi yang mencapai pencerahan tingkat pertama. Bahkan sekarang, praktisi yang telah mencapai pencerahan tingkat kedua hampir tak terkalahkan di segala arah. Jika dia mengambil tindakan, apa maksud Lin Yan? Cici. Tepat ketika Qin Wei hendak mengambil tindakan, sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan mata semua orang tiba-tiba melebar. Mereka melihat bahwa di tanah, darah yang mengalir keluar Lin Yan sebelumnya perlahan mengembun, dan kemudian melewatinya pori-pori kembali memasuki tubuh Lin Yan. Wajah aslinya yang pucat tiba-tiba berubah warna. Ini, bahkan Qin Wei tercengang. Dia telah melakukan perjalanan ke Xinjiang Selatan selama ratusan tahun untuk membuktikan jalannya sendiri, dan telah melihat banyak orang jenius dan fisik yang tak terhitung jumlahnya. Tidak pernah ada orang seperti Lin Yan. Bahkan jika Anda terkejut, Anda masih berada di puncak pencerahan tingkat pertama. Anda tidak dapat menjembatani kesenjangan di dunia ini. Qin Wei menjadi tenang, berbicara lagi, dan dengan gerakan sosoknya, dia membombardir Lin Yan. Ledakan. Di atas kepalan tangannya, riak mengerikan tiba-tiba beriak, dan seluruh kehampaan terkoyak oleh angin kepalan tangan. Lin Yan memusatkan perhatiannya, mendatangi Qin Wei seolah-olah dia telah berpindah tempat, dan juga meninju. Kehendak Tao yang tak terkalahkan, kekuatan reinkarnasi, dan kekuatan menentang surga semuanya dipenuhi dengannya. Dan kekuatan jiwa Lin Yan diringkas menjadi rune, yang juga menyelimuti kepalan tangan. Bang! Tinju kedua pria itu meraung, mengejutkan semua orang. Tidak ada yang mewah dari pukulan ini. Bahkan saat keduanya beraksi, tidak ada perkelahian berlebihan, hanya tinju diam yang saling berhadapan. Namun kekosongan di sekitar mereka berdua terus pecah. Kekuatan Void Immortal meluap, lalu meledak, dan kekuatan Void Dao juga meluap. Hal ini pun membuat tidak ada yang berani mendekat, karena takut tersapu dan tercekik oleh kekuatan Void Dao. Puff! Setelah beberapa saat, Qin Wei tampak terkejut, tubuhnya gemetar, dan seteguk darah muncrat. Hal ini mengejutkan banyak orang. Ketika para master bersaing satu sama lain, hanya satu pukulan yang dapat menentukan hasilnya. Sekarang tampaknya Qin Wei bukan tandingannya sama sekali. Beberapa kultivator yang lebih tua berbicara dengan penuh perhatian. Itu adalah seorang kultivator pada pencerahan tingkat kedua, tetapi dia dikalahkan oleh Lin Yan. Berdengung. Pada saat ini, Qin Wei mundur dengan ganas, dan kemudian cahaya putih padam. Itulah kekuatan alat-alat Tao. Selain itu, ini adalah senjata Tao kelas 2. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan segala arah. Cek cek cek. Tapi Lin Yan tiba-tiba melambaikan tangannya, dan dalam sekejap, kekuatannya menolak. Di tangan Lin Yan, pedang kuno Taixuan muncul, dan di sisi lain, pagoda. Pagoda itu tiba-tiba terbang ke udara dan muncul di atas kepala Qin Wei.
Lin Yan membuka mulutnya dan meminumnya, suaranya jatuh, dan di pagoda, pola Dao bersinar, dan Golden Sein Dao Yan jatuh. Api segera menyelimuti Qin Wei, dan kemudian Lin Yan mengambil langkah maju, dojo meledak, dan niat Tao yang tak terkalahkan sepenuhnya menyapu Qin Wei. Pada saat yang sama, pedang kuno Taixuan di tangan Lin Yan juga tiba-tiba menebas. Saat pedang jatuh, energi pedang ada di mana-mana, dan ada atmosfer yang mematikan di dunia. Dentang, dentang, dentang. Pedang itu menembus seluruh kekuatan Qin Wei dan menuju ke tubuhnya. Ledakan. Mata Qin Wei tiba-tiba bersinar terang, dan di depannya, roda roulet muncul, menahan ujung pedang. Inilah kekuatan Tao-nya. Itu juga berisi jalan agungnya. Namun meski begitu, Qin Wei sudah ketakutan. Dia merasa bahwa Lin Yan sedang memadatkan Imperial Dao. Orang biasa tidak dapat melihatnya, tetapi dia berpengetahuan luas dan dapat dengan jelas memahami bahwa ini adalah jalan yang tak terkalahkan. Tetapi bahkan seorang jenius dengan jalan kekaisaran mungkin tidak dapat melintasi alam ini dunia. Itu sungguh tak terbayangkan baginya. Ledakan, energi pedang meraung, dan kekuatan spiritual mengalir di atasnya. Kekuatan reinkarnasi Lin Yan dan kekuatan yang menantang surga semuanya berkumpul di ujung pedang. Klik, di bawah kekuatan ini, roda roulet Qin Wei benar-benar hancur, dan matanya tiba-tiba melebar. Cek, namun, sudah terlambat. Ini adalah pedang kuno Taixuan, senjata Tao kelas 2. Ujung pedangnya mengandung kekuatan yang sangat kuat sehingga bisa menembus tubuh Qin Wei. Ketika ujung pedang menembus, kekuatan dari ujung pedang langsung memasuki tubuh Qin Wei. Saat ini, mata Qin Wei menunjukkan keheranan yang mendalam. Itu sungguh mengejutkan. Mengapa seseorang memiliki begitu banyak kekuatan fisik? Dan ketika kekuatan fisik ini memasuki tubuhnya, dia tidak dapat menekannya sama sekali. Tanpa kendali dan penindasan Lin Yan, selusin kekuatan fisik ini tiba-tiba meraung di tubuh Qin Wei. Bang bang bang. Ada beberapa suara gemuruh di dalam tubuhnya, yang secara langsung menyebabkan organ dalam, meridian tulang, del meledak. Lalu dia memuntahkan darah, dengan ekspresi ketakutan yang mendalam di matanya. Dia ingin berbicara, tetapi pada akhirnya tidak ada kata-kata yang keluar. Dia langsung jatuh ke tanah, kehabisan napas. Pertarungan ini terjadi antara cahaya kalsium karbida dan berlangsung sangat cepat sehingga sulit untuk bereaksi. Ketika dia melihatnya lagi, Qin Wei sudah mati. Adapun pangeran tertua dan lainnya, hanya ada keterkejutan dan ketakutan yang mendalam di wajah mereka. Lin Yan jelas terluka parah dan tidak berada dalam pencerahan tingkat kedua, tetapi dia mampu membunuh Qin Wei. Ada banyak orang yang bertarung lintas level di God Crossing Realm. Bagaimanapun, jarak antara alam tersebut terlalu kecil. Tapi sekarang, Lin Yan berada di alam pencerahan dan benar-benar bisa bertarung melintasi alam. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak akan ada yang mempercayainya. Ledakan. Pagoda itu meraung lagi, dan menara itu tiba-tiba menjadi besar, lalu menuju ke arah pangeran tertua dan yang lainnya. Melihat pagoda itu jatuh, pangeran tertua dan yang lainnya segera meledak dengan kekuatan spiritual untuk melawan, dan bahkan mengeluarkan senjatanya, tetapi kekuatan ini sangat rentan dibandingkan dengan kekuatan Lin Yan. Memanggil, pangeran tertua dan yang lainnya tidak memiliki harapan apapun dan hanya ingin melarikan diri. Lin Yan menggambar secara acak dan menggunakannya sebagai penjara, menjebak pangeran tertua dan yang lainnya di tempatnya, tidak dapat melarikan diri sama sekali. Bang! Di bawah kurungan ini,
pagoda akhirnya runtuh dan menyelimuti mereka. Ups! Di dalam pagoda, nyala api mengepul dan menderu tiba-tiba, dan kemudian pangeran tertua dan yang lainnya benar-benar menjadi abu, bahkan tanpa ada sedikit pun perlawanan yang tersisa. Sekarang bahkan Qin Wei bukan tandingannya, apalagi orang-orang ini. Memanggil. Sebelum semua orang bisa tersadar dari keterkejutannya, pedang kuno Taixuan tiba-tiba lepas dari tangan Lin Yan. Kemudian dia melompat keluar dan menuju ke arah penjaga armor abadi. Bayangan pedangnya bersinar terang dan berubah menjadi ribuan energi pedang. Setiap energi pedang luar biasa, dan bahkan seorang kultivator pada tingkat pencerahan setengah langkah pun sulit menahannya. Oleh karena itu, di bawah energi pedang ini, penjaga baju besi abadi ini segera dibunuh. Berdengung, Lin Yan kemudian mengumpulkan liontin giok semua orang, dan kemudian merobek kekosongan untuk masuk. Pedang kuno Taixuan dan pagoda juga pergi bersama Lin Yan. Semua ini dilakukan sekaligus. Saat para pembudidaya biasa yang tersisa bereaksi sepenuhnya, sosok Lin Yan telah menghilang tanpa jejak. Itu benar-benar terlalu kuat. Orang ini telah menghancurkan langit. Pangeran tertua telah terbunuh, Qin Wei juga telah terbunuh, dan kerajaan abadi Qingcheng akan sangat marah. Tadi malam dia membunuh 6 orang kultivator di alam pencerahan, dan sekarang membunuh beberapa orang lagi, termasuk pangeran tertua, baik secara fisik maupun mental. Bisa dibayangkan betapa marahnya kerajaan abadi Qingcheng jika mereka mengetahui berita ini, bukan? Dia melarikan diri dengan bijak. Banyak orang melihat kekehampaan dan berkata, tapi tidak ada yang menyangka bahwa Lin Yan sedang menuju istana kerajaan abadi Qingcheng dengan tergesa-gesa. Kekuatan di tubuhnya tidak bisa lagi ditekan lebih lama lagi. Sebuah terobosan diperlukan setiap saat. Saat ini, ada kedamaian di istana besar kerajaan abadi Qingcheng. Semua orang kuat dari keluarga kerajaan berkumpul di aula. Pangeran ketiga juga ada di antara mereka. Itu bukanlah kaisar kerajaan abadi Qingcheng, tapi seorang pemuda berjubah abu-abu. Namun, pemuda ini berbeda dari orang biasa. Wajahnya sepucat kertas, tapi dia tidak sakit, kekuatan spiritual pun mengepul. Tidak hanya itu, tetapi juga misterius. Tuan Wuke, semuanya berjalan sesuai instruksi Anda sekarang. Mungkin diperlukan beberapa hari untuk menyatukan Xinjiang Selatan, tapi selama saya mengirim pasukan saya dapat menyatukan kota Nanling dalam waktu 3 hari. Kaisar memandang pemuda itu dan berkata. Mendengar ini, pemuda itu mengerutkan kening dan berkata, saya telah menunggu beberapa hari. Kali ini, terlalu lambat. Tuan Wu, perbatasan selatan ini terlalu besar, bahkan untuk orang-orang dari Qingcheng Immortal kerajaan. Akan memakan banyak waktu untuk memindahkan negara ke seluruh perbatasan selatan, kata Kaisar Kerajaan Abadi Qingcheng lagi. Hal ini juga membuat ekspresi pemuda itu menjadi dingin, dan kemudian dia berkata, panggil langsung semua pemimpin kuat di Xinjiang Selatan untuk datang ke Kerajaan Abadi Qingcheng untuk beribadah. Mereka yang tidak datang akan dibunuh dan dihancurkan. Mereka yang datang akan harus kembali ke Kerajaan Abadi Qingcheng, jika tidak, hal yang sama akan terjadi. Kecuali itu, saya khawatir ini akan menyebabkan kekacauan bagi semua praktisi di Xinjiang Selatan. Kaisar Kerajaan Abadi Qingcheng mengalami sakit kepala yang hebat. Siapapun yang menimbulkan masalah akan ditindas, kata pemuda itu. Ini, oke. Kaisar Kerajaan Peri Qingcheng melihat ekspresi anak laki-laki itu yang semakin dingin dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Ngomong-ngomong, saya harus membawa kepala Lin Yan. Saya ingin membawanya kembali ke Kuil Tao.
Wu Ke tersenyum dingin, dan senyumnya penuh penghinaan. Dia adalah anak iblis yang mengambil alih misi Akademi Tao dan Iblis, dan dia berada di peringkat ke-17 dalam daftar iblis. Jika dia bisa mengembalikan kepala Lin Yan, poinnya mungkin akan meningkat pesat dan dia akan diberi banyak batu dao. Lagi pula, sebelum dia datang, Lin Yan menduduki peringkat ke-10 dalam daftar. Tuan Qin mengambil tindakan, jadi Lin Yan tidak perlu khawatir. Kaisar Kerajaan Peri Qingcheng tidak tahu dari mana Lin Yan berasal, tetapi karena Wu telah berbicara dan Qin Wei telah maju, Lin Yan pasti akan mati. Mendengar ini, senyuman Wu semakin kuat. Kembali ke dunia bawah abadi. Kamu membunuh iblis dan dihormati oleh umat manusia. Sekarang aku akan membawa kepalamu kembali ke halaman manusia dan melihat seperti apa ekspresi para pembudidaya manusia itu. Hahaha. Ledakan. Tepat ketika dia berpikir seperti ini, suara gemuruh tiba-tiba meledak. Kekuatan ini secara langsung menyebabkan istana bergetar. Bahkan suaranya yang menderu menyebabkan seluruh penggarap di kota Nanling melihat ke istana kerajaan abadi Qingcheng. Apa yang terjadi? Siapa itu? Berani berdiri dengan bangga di langit di atas istana kerajaan abadi Qingcheng. Petik 2. Orang ini memprovokasi kerajaan abadi Qingcheng. Mereka langsung melompat. Mereka tidak berani muncul di atas istana, apalagi mendekati istana. Lin Yan, itu anak laki-laki yang tadi malam. Banyak orang berbicara, dengan suara terkejut. Di mata mereka, Lin Yan seharusnya sudah melarikan diri sejak lama setelah membunuh begitu banyak orang tadi malam. Sekarang dia tidak takut dengan tekanan kerajaan abadi Qingcheng, dan bahkan datang mengunjunginya secara pribadi. Melihat sikap arogan Lin Yan, jelas dia tidak ada di sini untuk meminta maaf. Apakah ini? Ketukan di pintu. Saat memikirkan hal ini, banyak tubuh kultivator gemetar. Kerajaan abadi Qingcheng sekarang menjadi kekuatan paling kuat di Xinjiang Selatan. Pintunya benar-benar diketuk hingga terbuka. Apalagi Lin Yan masih sendirian. Suara mendesing. Pada saat ini, sosok tiba-tiba muncul di istana besar. Tanpa kata-kata apapun, para pembudidaya yang mengenakan baju besi abadi langsung bergabung untuk menyerang. Ada pemahaman diam-diam di antara mereka, dan saat orang-orang ini mengambil tindakan, ada suara gemuruh formasi di area tersebut, dan kekuatan di dalam diri mereka serupa, kekuatan Jiawei membombardir Lin Yan bersama-sama. Bang! Tamparan backhand Lin Yan terdengar keras. Telapak tangan ini dipenuhi kekuatan spiritual dan jatuh seperti gunung. Kekuatan ini, dibombardir bersama-sama, kekuatan pengawal armor abadi tiba-tiba hancur sedikit demi sedikit, dan dihancurkan seperti abu, dan kemudian tubuh pengawal armor abadi berubah menjadi kabut darah. Di antara mereka adalah Wei Wu, yang ditemui Lin Yan beberapa hari lalu. Baru ketika dia meninggal barulah Wei Wu mengetahui bahwa pemuda yang dia lihat ketika dia mengepung Sui Yi beberapa waktu lalu sebenarnya adalah Lin Yan. Segera setelah penjaga armor abadi ini terbunuh, semua orang dari kerajaan abadi Qingcheng muncul. Pangeran ketiga, Kaisar Kerajaan Abadi Qingcheng, keluarga kerajaan yang kuat, dan bahkan binatang Tao di keluarga kerajaan berkumpul di tengah dojo besar, dan kemudian mengangkat kepala mereka dan menatap Lin Yan, dengan niat membunuh yang berkedip-kedip di mata mereka. Namun, mereka tidak mengambil tindakan secara langsung. Lin Yan agak terkejut di matanya. Qin Wei, apakah kamu terbunuh? Menatap Lin Yan, kata Kaisar Kerajaan Abadi Qingcheng. Qin Wei pergi ke istana tetapi tidak kembali, tetapi Lin Yan datang ke istana untuk membunuhnya. Hanya ada satu hasil,
Qin Wei meninggal. Benar, Lin Yan berkata, dan pangeran tertua juga dibunuh olehku. Setelah kata-kata itu jatuh, Kaisar Kerajaan Abadi Qing Cheng menjadi marah, dan kekuatan spiritual di tubuhnya mengepul dan berubah menjadi gelombang. Ia juga seorang praktisi pencerahan tahap kedua. Hanya saja dia berbeda dengan Qin Wei yang benar-benar mengandalkan kultivasinya sendiri untuk mencapai keadaan seperti itu. Dia sedang melatih keterampilan sihir. Di era ini, energi spiritual langit dan bumi telah bangkit kembali, dan melatih keterampilan iblis sebenarnya dapat meningkatkan alam Anda jauh lebih cepat daripada melatih keterampilan manusia. Gelombang kekuatannya ditentang oleh Lin Yan. Hal ini juga membuat Kaisar Kerajaan Peri Qing Cheng semakin khawatir. Alice, pemuda di depanku ini memang luar biasa. Desir, desir, desir. Oleh karena itu, dia menjentikkan jarinya, dan saat berikutnya, sosok muncul satu demi satu. Orang-orang ini semua adalah elit Kerajaan Abadi Qing Cheng. Mereka bukan hanya praktisi alam pencerahan, tetapi mereka juga telah mencapai puncak alam pencerahan dan jauh dari alam pencerahan tingkat kedua. Tapi jumlahnya terlalu banyak. Totalnya ada 7 orang. Mengaum. Kemudian, suara gemuruh terdengar, dan 3 binatang tahu muncul. Kura-kura itu bukan lagi lawan Lin Yan, jadi ia mengawasi dari kejauhan. Kecuali itu, salah satu dari 3 binatang Dao sebanding dengan pencerahan tingkat kedua, dan 2 lainnya setara dengan puncak pencerahan tingkat pertama. Merasakan aura semacam ini, bahkan para praktisi di kejauhan pun sangat terkejut. Apakah ini kekuatan Kerajaan Abadi Qing Cheng? Ini sangat kuat. Hanya saja, tidak seharusnya seperti ini. Kerajaan Abadi Qing Cheng, bahkan jika mata air Dao muncul, tidak akan pernah ada begitu banyak orang yang berkuasa. Lin Yan melihat sekeliling dan melihatnya sekilas. Apakah itu kaisar dan orang lain dari Kerajaan Abadi Qing Cheng, atau ketiga binatang Tao ini, sebenarnya ada sekelompok energi iblis di tubuh mereka. Ini juga alasan mengapa mereka tiba-tiba menjadi kuat. Di dunia, dalam hal budidaya, kekuatan sihir menempati urutan pertama. Bahkan teknik budidaya klan iblis dan klan binatang tidak dapat menandinginya, dan bahkan banyak teknik klan manusia yang tidak ada bandingannya. Karena skill iblisnya terlalu kejam, banyak dari mereka yang menggunakan cara seperti menghisap jiwa orang, dan ada juga metode upgrade dengan memakan orang. Kaisar Kerajaan Abadi Qing Cheng memiliki energi iblis yang kuat di tubuhnya. Untuk meningkatkan kekuatannya, dia secara brutal membunuh banyak orang. Dan begitu energi iblis menjadi kuat, itu akan membuat karakter seseorang menjadi kasar, dan kemudian membantai dunia. Lin Yan tidak akan pernah bersikap baik kepada orang-orang ini. Bunuh 10.000 dari mereka, tapi Anda bisa menyelamatkan ratusan juta orang di dunia. Ledakan. Binatang-binatang Tao ini dan Kaisar Kerajaan Abadi Qing Cheng serta praktisi lainnya tiba-tiba meledak dengan kekuatan spiritual di tubuh mereka. Dalam sekejap, roh Tao memenuhi udara dan menyebar ke segala arah, dan mereka semua mengalami ledakan Tao. Dengan begitu banyak praktisi yang bergabung, kekuatan yang terbentuk menjadi terlalu kuat. Lin Yan, aku akan mengirimmu mati hari ini. Kaisar Kerajaan Abadi Qing Cheng tersenyum dingin, dan kemudian bergegas menuju Lin Yan terlebih dahulu. Adapun yang lainnya, ikuti saja. Ledakan. Menghadapi orang-orang ini, Lin Yan tiba-tiba mengayunkan pedangnya, energi pedang meraung, dan dia memotong ribuan bayangan dengan satu pedang, dan energi pedang menghantam semua orang satu demi satu. Kaisar Kerajaan Abadi Qing Cheng terkejut dan segera melawan.
Adapun para kultivator yang berada di puncak pencerahan tingkat pertama, mereka tampak terkejut. Mereka jelas berada di ranah yang sama dengan Lin Yan, tetapi perbedaan kekuatannya terlalu besar. Energi pedang Lin Yan benar-benar membuat mereka merasa tak tertahankan. Berdengung. Tepat ketika mereka mencoba yang terbaik untuk melawan, beberapa rune tiba-tiba menekan mereka dan mendarat langsung pada satu orang. Rune ini berbeda, mengandung beberapa jenis kekuatan, dan meledak langsung di sekitar seorang kultivator. Bang bang bang. Begitu suara itu terdengar, wajah kultivator di puncak pencerahan Dao ini tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri, dan kemudian seluruh tubuhnya dimusnahkan oleh kekuatan rune ini. Kekuatan Lin Yan tidak berhenti, dan pagoda itu berayun seperti gunung raksasa, menghantam penggarapnya dengan keras. Bang! Ketika pagoda itu menyentuh tanah, pria itu merasa seolah-olah tubuhnya hancur, dan banyak tulang di tubuhnya yang patah. Namun, ini belum berakhir. Sebuah kuali menghantamnya dengan keras lagi. Engah! Akhirnya, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dan seluruh tubuhnya terbelah dan berubah menjadi kabut darah. Dia adalah seorang kultivator di puncak pencerahan tingkat pertama. Kematian seperti ini terlalu membuat frustrasi. Setelah dia meninggal, yang lain sepenuhnya menolak energi pedang Lin Yan. Mereka melihat kabut darah dengan ekspresi tenang, dan ketika mereka melihat Lin Yan lagi, mereka membuang semua kecerobohan mereka. Lin Yan, beraninya kamu membunuh anggota keluarga kerajaanku yang kuat di depanku. Hari ini, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Kaisar Kerajaan Abadi Qing Cheng berteriak keras. Orang terakhir yang mengatakan ini kepadaku, rumput di kuburannya sekarang tingginya lebih dari 1 meter. Lin Yan tiba-tiba menggelengkan kepalanya dengan jijik.